podcast lebih tahu. Oh, gitu ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Lebih Tahu. Nah, perkenalan dulu. Kenalin, nama aku Fatir Nasif. Aku salah satu host di podcast kali ini. Sorry to say, aku baru nyapa Sobat Tahu di rumah nih kali ini karena emang lagi ada kesibukan aja belakangan ini. Di episode kali ini, aku bakal bahas mengenai isu-isu yang sangat kontroversial ya, bisa dibilangnya. Nah, walaupun ini udah lama sih, tapi nggak apa-apa lah. Kita ulas sedikit demi sedikit ya. Kita ulas tuntas deh kalau bisa. Oke. Kebetulan kita kedatangan dua narasumber yang sangat spesial di sini. Dari UKM Protokol Digitech University. Nah, boleh dong Kak kenalin? Boleh. Halo teman-teman, saya Cynthia Nina Aini. Saya Putri Asanda Hamida. Nah, kedua narasumber ini kan dari UKM Protokol ya. Boleh dong Kak, UKM Protokol itu tuh sebenarnya kinerjanya itu apa aja sih? Dan program kerjanya tuh apa? Apakah ada jangka panjangnya, jangka pendeknya itu apa gitu? Nah, boleh banget. Jadi mungkin perkenalan dulu ya. Jadi UKM Protokol itu wadah sebagai wadah mahasiswa buat mengembangkan diri, terutama di bidang keprotokolan, jurnalistik jurnalistik dan juga ada MC atau public speaking. MC dan public speaking gitu. Adapun di kita ada proker-prokernya nih Kang. Apa Jadi proker-prokernya yang pertama ada di Sipok atau podcast resminya UKM Protokoler yang di sana tuh bakalan bahas isu kampus, terus juga bakalan ngehadirin narasumber yang inspiratif, contohnya dari rektor, mahasiswa berprestasi, dosen, dan juga lain-lain. Kalau narasumber dari luar gimana tuh? Belum ya. Program jangka panjangnya berarti ya, kalau gitu. Oke. Oh iya, ada satu lagi Apa tuh? proker. Ini prokernya namanya Kabar Digi. Kabar Digi? Iya, betul. Kabar Digi. Jadi Kabar Digi itu kita kayak video berita. Oh, itu. Ya, jadi kita bisa jadi reporter juga nih tentang kegiatan acara kampus yang ada gitu. Emang berhubungan banget ya sama yang tadi jurnalistik itu ya? Iya, betul. Udah keren kalau gitu UKM protokolnya ini buat di kampusnya. Oke, nah jadi itu teman-teman tugas kinerjanya dari UKM Protokol. Nah, tadi belum aku kenalin kan, belum aku kasih tahu deh, belum aku kasih spill. Kita bakal ngebahas apa di episode kali ini. Di episode kali ini kita bakal bahas isu mengenai 17+8. Ya tadi aku juga bilang emang udah lama sih, tapi kita bakal bahas tuntas apa sih 17+8. Nah, walaupun di luar sana panas karena warnanya ada pink sama hijau yang membuat warga itu panas, makanya banyak banget PP Instagram, terus ya yang wallpaper juga ikutan warna pink ya, pink kan. Nah, kita bakal bahas tuntas apa sih 17+8. Apakah ini hanya sebuah simbol atau hanya sebuah angka? Dari dua narasumber ini kita bakal bahas tuntas apa itu simbol 17+8. Nah, boleh dong Kak, apa sih sebenarnya 17+8 itu? Kenapa bisa muncul di publik gitu? Nah, jadi 17+8 itu adalah tuntutan rakyat terhadap pemerintah ya. Yang pertama itu tuh dikumpulin dari aspirasi rakyat yang memunculkan jadi 25 tuntutan. Yang pertama dibagi dua, jadi 17 tuntutan jangka pendek, kemudian plus 8-nya tuh yang jangka panjang. Informasi, ya. Oh, berarti ada jangka pendek sama jangka panjangnya ya? Betul sekali. Oh, kirain aku tuh 17+8 itu semuanya itu langsung di tuntutan tuh langsung berat gitu. Ternyata enggak. Ternyata emang ada jangka pendek sama jangka panjangnya. Nah, tapi ada anehnya nih Kak. Kenapa tuh? Nah, yang anehnya jangka pendeknya ini lebih banyak dibanding jangka panjangnya. Kenapa tuh Kak? Nah, jadi buat jangka pendeknya, karena ini tuh yang mendesak banget gitu ya. Mendesak banget. Yap, yang plus 8-nya tuh reformasi. Yang berapa? Plus 8. Plus 8, yang 8-nya, tuntutan 8-nya itu reformasi. Ya. Oke, yang 17-nya tadi yang udah mendesak emang harus diganti gitu ya. Tapi kalau setengah-setengah digantinya, enggak, nanti. Nah, dari 17+8 ini ternyata emang sebuah tuntutan rakyat kepada pemerintah yang harus kita rubah gitu ya. Tuntutan rakyat kepada pemerintah yang harus dirubah sama pemerintah. Dan apa sih sebenarnya dari 17+8 ini kenapa bisa muncul dan hype banget di publik gitu?
Nah, kalau itu tuh karena disusun juga sama beberapa tokoh publik atau influencer. Yang pertama ada Andovi Lopez, Jerome Pauline, Oke. Sarah Erwin, dan juga Fatia Izzati. Kayak gitu. Disusun sama Iya, mereka ikut ngerumusin juga. ikut menyusun gitu, Yap. ikut menyusun. Kan ada banyak dari pro-aktivis, Mhm. aktivis pro-demokrasi, terus beberapa juga warga sipil, kayak gitu. Oh gitu, oh gitu. Tapi kan kalau misalkan kayak gitu, apakah mereka rapat gitu kah atau gimana gitu? Waktu menyusun 25 tuntutan itu? Mungkin buat itu tuh karena kan mereka tuh influencer ya, jadi Ya. gampang tuh buat nampung aspirasi masyarakat. Oke, berarti nambung dari aspirasi masyarakat Masyarakat. terus dikelola ya. Nah, kebetulan juga nih ya, kalau yang kemarin itu kan soal ojol ini nih ya, soal Oh, iya. ojol. Nah, dari muncul di publik ini tuh kan karena ojol ini kan ya buat almarhum, ya semoga tenang sana juga ya. Hmm. Itu membuat dari munculnya tuntutan ini kan, ada kan di situ yang mana tuh? Yang apa tuh? Lupa saya isinya. Isinya apa coba? Apa? Apa nih Kurniawan? Masuk tuntas. Iya, Avan Kurniawan. Nah, Avan Kurniawan salah satu korban juga kan, dan lain-lainnya. Nah, itu membuat berita 17+8 ini jadi hype di kalangan publik kan. Nah, dari 17+8 ini, walaupun udah muncul di publik ya, berapa banyak sih yang sudah terrealisasikan oleh pemerintah? Kalau yang terrealisasikan mungkin ada 8 ya kalau nggak 8? salah. Iya, 8 yang di depan atau 8 yang 17 nih? Jadi Dan- kolektif. iya di kolektif yang Di kolektif. baru banget. Oke. Di- Contohnya apa tuh? Kalau boleh tahu tuh. Contohnya. Salah satu contohnya kayak program anggaran yang untuk rumah, Program yang untuk anggaran. DPR itu. Program anggaran untuk rumah, Tunjangan buat DPR. Ya, tunjangan rumah tunjangan untuk buat DPR. Itu Iya. diapain? Itu dihilangkan. Dihilangkan. Oke, Itu salah satunya. dihilangkan berarti dikurangi lah ya buat Iya, ini betul. dari sisi pemerintahnya ini ya. Ya, Oke. satu lagi ada Apa lagi kayak tuh? transparansi. Oh, transparansi ini yang anggaran apa tuh? Apa coba lanjut? Transparansi untuk Lupa. semua keuangannya ya. Iya, waktu ngebahas itu kan. Iya. Itu kan udah ada yang terrealisasikan kan? Tapi ada juga yang belum terrealisasikan nih. Menurut kakak, pendapat tadi Teh Futuri ya? Teh Futuri, Iya, betul. gimana dari yang 17 kita bahas yang jangka pendeknya? Karena emang sudah melewati deadline ya. Sudah melewati deadline dan emang harus dikerjakan juga kan? Nah, menurut kakak yang belum terrealisasikan itu gimana tuh? Tanggapan kakak? Mungkin ini kan memang jangkanya masih panjang ya. Oh ya, ini yang Tapi udah. kan ada yang jangka pendeknya. Oh, yang jangka pendeknya ini. pendeknya. Udah keluar deadline loh gitu. Iya. Gimana ya? Sebenarnya kalau misalkan terrealisasikan emang gak sepenuhnya secepat itu kan Iya, pastinya betul. kan. Nah, kalau misalkan dari 17+8 ini memang sudah ada yang terrealisasikan, aku pengen tahu sebelum terrealisasikan ini pasti kan ada dari masyarakat yang pro dan kontra dari tuntutan ini. Coba bisa dikasih tahu dong tanggapan kakak juga antara yang pro sama yang kontra ini dari masyarakatnya ini loh. Nah, untuk pro-nya menurut aku sendiri dulu Oke, deh. menurut pribadi ya berarti ya. Iya, betul. Menurut aku kan kalau kontroversi ini kan banyak banget ya aspirasi masyarakat. Jadi kalau misalnya dari pendapat publik itu banyak banget. Jadi kalau misalnya adanya 17+8 ini, Iya. semuanya jadi kerangkum jadi satu gitu loh. Kerangkum jadi satu. Iya, Oke. betul. Nah, jadi lebih gampang untuk dilihat sama masyarakat dan pemerintah lainnya gitu. Itu Iya. pro-nya menurut aku. Oke, Jadi, pro-nya, kontranya? Nah, kalau kontranya mungkin kan karena jangkanya pendek. Iya, jangka Jadi pendek. kan, terus kita juga nggak bisa langsung merealisasikan. Hmm. Contohnya kan kita harus ngerevisi undang-undang, kayak legitimasi.
Oh gitu, oke. Ya. Berarti buat masyarakatnya gimana tuh? Dampak buruk atau dampak positif kah? Kalau misalkan tidak terjalani gitu dari progres yang 2026 ini, yang angka 8 itu. Nah, kalau misalnya nggak terrealisasikan, kalau untuk masyarakat mungkin jadi ini ya, kayak sebelumnya kan kita banyak yang kayak kekurangan ekonomi nih, Iya, ya yang terus tapi contohnya ya pajak kayak gitu-gitu iya. masih tetap berlangsung. Masih tetap berlanjut. Nah, gimana tuh? Itu Dampak buruknya tuh kayak gimana sih gitu buat Iya. masyarakat? Sedangkan itu masih berlanjut, tapi kita ekonominya masih tetap kurang kan, Iya. jadi menekan juga ya. Ketidakstabilan. Iya, benar. Ketidakstabilan ketidakstabilan ekonomi. itu. Iya, Oke, betul. oke, oke. Nah, kemarin kan ada demo ya di berbagai wilayah. Sama sekali. Di sini peran mahasiswa pastinya kan, peran mahasiswa ini sebagai agent Of change. of change. Nah, udah tahu nih kakaknya, agent of change kan. Nah, gimana menurut pendapat kakak mahasiswa ini posisinya gitu? Coba. Mungkin menurut saya cukup penting juga ya, karena mereka tuh kayak manusia yang punya value gitu. Kayak Manusia. garda terdepan banget nih. Garda terdepan, oke. Garda terdepan. Garda terdepan waktu pas demos itu ya. Ya, Oke. kan Karena apa? Coba bisa dilanjut aja nggak apa-apa. karena mungkin kita kan lebih apa ya, mungkin lebih melek lah atau lebih sering baca-baca kayak gitulah. Ya, Lebih, oh, gitu. lebih memahami lah ya, lebih memahami berita-berita yang walaupun nggak beredar di sosial media, tapi para demonstran ini gitu ya, teruntuk apalagi yang agent of change ya, peran mahasiswa ini pasti sangat penting untuk bagi masyarakat kan, bagi masyarakat karena mereka yang lebih memahami kondisi dan merasakan juga aspirasi-aspirasi yang masuk dari masyarakat gitu tentunya Iya, kan. betul. Nah, kalau misalkan mereka udah jadi garda terdepan nih, ya kan? Nah, garda terdepan ini kan dari mahasiswa ya tadi. Buat influencernya gimana? Kayak tadi misalkan kayak Jerome Pauline dan lain-lainnya gitu ya. Garda terdepannya tuh gimana dari soal dari tadi mahasiswa, kalau dari influencernya gimana? Kalau dari influencer kan mereka lebih sering ada di media sosial nih. Iya, aktif di media sosial ya. Jadi otomatis orang masyarakat pun lebih sering melihat dari influencer ini. Mungkin gampang buat nge-influence orang-orang ya, karena Nah, mereka iya, betul. influencer kayak udah punya basic buat nge-influence orang-orang. Nah, Udah ada inilah ya, pengikutnya, followernya Ya, gitu, followernya. betul. Ya sih, kalau bisa dibilang, kalau sekarang tuh zamannya sosial media. Karena Iya. kalau misalkan nggak ada sosial media, kita nggak punya branding tersendiri gitu. Pasti belum tentu orang juga ngikutin kan. Nah, dengan adanya Jerome Pauline sama ini pasti sangat membantu dari pihak masyarakatnya lah ya, gitu bisa dibilang. Betul? betul. Oke. Nah, ada hal lagi gak sih dari semua yang kita bahas tadi? Mungkin tadi ya sedikit nambahin yang agent of change. Oke. Jadi sebagai mahasiswa, seenggaknya kita tuh kalau misalkan gak bisa turun langsung ke jalan, kita tuh bisa share poster-poster, karena kan tadi kita tuh sekarang hidup di zaman digitalisasi Iya, ya. iya, betul. Gitu. Jadi salah satunya kita bisa setidaknya ya ini bentuk Share kecilnya poster-poster dari lah ya. aksi. Oke, benar-benar Share benar poster banget doang. sih gitu. Oke, kalau gitu kan berarti gak semua orang terbatas untuk melakukan perlawanan atau bersuara gitu. Bersuara kalau misalkan kita setuju nih dengan simbol 17+8 ini. Nah, kalau menurut kakak, gimana nih ya? Buat kita sebagai orang yang tidak bergerak dan tidak bersuara dari simbol 17+8 ini, itu gimana? Mungkin kayak cukup, kan kalau misalnya kita contohnya ya, jadi nggak bisa langsung ke jalan nih. Turun ke jalan. Iya, jadi kalau aku lebih ke
share poster-poster yang di media sosial itu lebih diaktifkan lagi gitu. Kakak pribadi. Iya, menurut Oke, aku kakak sendiri pribadi. gitu. Mungkin ada ini juga kan web buat mengkawal tuntutan ini. Nah, iya betul. Oh, ada. Ada namanya tuntutanrakyat.id. Oh, ada. Ada. Itu apa aja tuh? Isinya tuntutannya terus disalurinnya kemana? Itu langsung jadi transparansi dari publik ke aparatnya langsung. Ke aparatnya langsung. Iya, jadi apa aja yang udah Iya, terlaksanakan yang udah gitu Dan ada nanti di situ. dibuat checklistnya gitu. Berarti kalau gitu sebenarnya itu punya semua hak, semua warga bisa mengakses Iya, webnya, betul. Sekali. bisa mengakses semua webnya, Karena kan gitu. transparansi. Transparansi, oke. Maksudnya tadi kan kita berarti masukkan buat aparat gitu atau gimana tadi teh? Webnya, Ini web tadi web tadi itu kegunaannya coba buat apa tadi tuh? kegunaannya untuk emang mentransparansikan semua program yang udah Yang di ada 17 ditulis plus 8 itu. 17/8 kan? Iya. Nah, kalau misalkan semua bisa mengakses, terus kalau misalkan beritanya terlalu banyak gimana? Kita tuh sebagai pengawalnya gitu loh kan. Iya. Oh, sebagai pengawalnya aja berarti? Sebagai pengawalnya. Oke, sebagai pengawalnya aja ya. Iya. Berarti masyarakat juga nggak terlalu nggak ada apa keterbatasan untuk menanggapi atau bersuara gitu ya. Bersuara dari 17/8 ini. Kita bisa secara online juga ya. Tadi sorry, nama webnya apa? Tuntutanrakyat.id. Tuntutanrakyat.id. Nah, jadi buat teman-teman semua yang punya masukan, Bisa. ya masukan juga bisa, atau sudah terrealisasikan dari tuntutan-tuntutan masyarakat tadi, bisa kunjungi aja tuntutanrakyat.id gitu. Iya, betul. Jadi Oke. di sana juga kalian bisa bantu ngawal. Contohnya tuh kayak nge-share berita-berita yang emang udah terjustifikasi gitu. Terus dimasukin nih. Jadi ini nih ada kayaknya ini tuh udah sampai ke sini deh program kerjanya. Jadi bisa dimasukin sama kalian terus nanti di situ tuh otomatis bakal update lagi gitu. Oh, langsung ke-update lagi gitu ya? Udah keren ya sekarang ya. Iya, betul. Jadi itu udah emang gak ada keterbatasan buat masyarakat buat beraspirasi gitu ya. Buat menyuarakan suaranya gitu. Udah gak ada Iya. keterbatasan kalau gitu kan. Iya, benar. Kakaknya bersuara gimana? Gimana? Mungkin karena emang saya kan nggak langsung turun ke jalan ya kan. Oke. Jadi tadi seminimal. Oh, nggak ikut demo. Iya. Oh, enggak. Padahal dekat di sini. Jawa Barat. Iya. Oh, enggak. Mungkin kita jadi perwakilan di media sosialnya gitu. Oh, perwakilan di media sosial aja Iya, ya. kita memanfaatkan apa yang ada aja. Iya. Kalau dari kampusnya sendiri ada ikut demonya enggak nih? Nah Kalau dari Digitek gitu. Digitech setahu aku enggak ya. Oh, Tapi enggak. kita tuh beberapa kali ngadain konsolidasi, ada yang online dan juga ada yang offline. Nah, aku sempat ikut yang online, tapi kalau yang offline aku nggak ikut. Konsolidasi. Oke. Berarti tetap bergerak bersuara lah ya. Iya, betul. Bersuara dari UKM protokolnya ini. UKM Protokol Digitek University ya. Nah, teman-teman, dari semua yang kita bahas, teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, pasti ada pertanyaan dari narasumber ataupun ke sobat lebih tahu yang lainnya. Kalau teman-teman lebih paham mengenai isu 17/8 ini, teman-teman bisa komen aja langsung di bawah apa itu 17/8 dan kasih aja pendapat kalian. Terus apa saja yang sudah terrealisasikan, apa yang belum terrealisasikan gitu. Teman-teman bisa komen sebebas-bebasnya di komen di bawah ya gitu. Oke, nah ini di menit-menit terakhir dari semua hal yang udah kita bahas, aku bakal minta ke kakaknya kalau pasti kan ada pesan-pesan ya buat masyarakat, buat mahasiswa, begitu juga buat pemerintah ya. Nah, coba dong bisa dikasih tahu ke teman-teman sobat tahu sekalian yang ada di rumah pesan-pesannya. Oke, untuk pesannya sebelumnya terima kasih banyak untuk semua masyarakat yang sudah menyuarakan aspirasi ini ya. Sampai program ini bisa terjalan dengan lancar ya. Oke, Meskipun programnya. masih beberapa ya yang 17/8 itu. 17/8 itu ya. Iya, meskipun baru beberapa tapi ini udah lumayan ya kan.
Udah ada lumayan progresnya ya. Iya, betul. Walaupun belum semua terrealisasikan, tapi sudah ada perkembangan walaupun tidak begitu cepat. Iya. Kalau misalkan dari kakak, Mungkin keselamatan rakyat adalah poin utama. Ya, betul Oke, sekali. keselamatan utama adalah poin utama buat masyarakat. Oke. Ada lagi kak? Udah. Oke, segitu aja ya. Kita juga mau mohon maaf ya kalau misalkan kita nggak terlalu expert. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Betul. Nggak apa-apa. Kita masih minim dan masih belajar banget ya. Iya. Oke. Nah, sobat tahu sekalian, tadi udah dikasih pesan dari Kakak Futuri sama Kak Citia dari UKM Protokol Digitech University. Nah, sekarang jangan lupa tekan tombol like sama subscribe ya. Kalau ada komen aja di bawah. Sebebas apapun, aku nggak bakal ngebatasi ya. Nah, buat teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe podcast Lebih Tahu. Oh, gitu ya. Dadah. Podcast Lebih Tahu. Oh, gitu ya.